Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah balik semua ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Nah, pada seger semua. Rindu di hati sudah terobati sebab bertemu dengan kedua orang tua dan mungkin juga tetangga. Alhamdulillah. Sehat semua keluarganya ya? Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan kajian kita. Terakhir membahas tentang denda, yaitu denda ketika dia melakukan pelanggaran di saat ihram haji ataupun umroh. Kemarin disebutkan ada 5 macam ya denda yang wajib, yaitu dia meninggalkan salah satu rangkaian ibadah. Ada 5 macam. Yang pertama, denda yang wajib karena meninggalkan ibadah rangkaian ibadah haji. Kemudian ada denda yang wajib dengan al-halaq, yaitu dengan mencukur ataupun dengan melakukan hal-hal yang tarofuh, bermewah-mewahan seperti menggunakan minyak wangi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada denda yang wajib dikarenakan dia dikepung oleh musuh. Dan sekarang yang keempat, warabi'u, dan adapun yang keempat, adamul wajibu biqatlis saidi, denda yang wajib dikeluarkan dengan sebab membunuh hewan buruan, menyembelih hewan buruan. Baik memang disembelih seperti itu, atau dipanah, dipasar, atau ditembak, atau misalkan dibunuh kayak gitu. Yang penting dia sampai menghilangkan nyawa hewan buruan itu tadi. Padahal dia sedang melaksanakan ihram, kok dia melihat ada kambing misalnya, tiba-tiba dia tangkap lalu kemudian dia sembelih. Nah, itu enggak boleh. Kambingnya kambing liar gitu. Atau misalkan melihat burung merpati, ya itu liar juga, kemudian dia tangkap lalu kemudian dia sembelih. Nah, ini menyembelih atau membunuh hewan buruan ada sanksinya, ada dendanya. Wahuwa alat takhyiri, sanksinya atau dendanya ini alat takhyir, bisa milih kita. Yang pertama, ingka nasoidu mimma lahu mithlun, apabila hewan buruannya itu punya harga, dijual itu kira-kira kalau misalkan seperti kambing gitu, maka berapa kira-kira? 1 juta ya, kalau yang kecil 1,5 juta, umumnya itu 3 juta. Kalau memang ada harganya, akhrajal mithla minan na'ami, maka dia mengeluarkan yang semisal minan na'ami dari, yaitu hewan ternak. Jadi ini misalkan tidak berupa kambing, berupa rusa misalnya. Jadi misalkan dia melihat rusa, oh ini rusa liar kan boleh ya, rusa itu dimakan kan boleh, halal dan enak, rasanya itu enak, tidak bau seperti kambing. Pernah makan? Saya pernah dulu saat di Banyuwangi itu diundang temen, itu katanya daging rusa, enak ya. Nah, ini rusa ini kan kalau kita lihat sepadan lah dengan kambing. Nah, kira-kira itu kalau rusa segini nih harganya berapa? Oh, 3 juta. Maka 3 juta itu dikeluarkan sebagai denda karena dia telah menyembelih rusa liar tadi itu. Ya kalau rusanya orang ya 2 kali lipat ya, ganti ya, soalnya punya orang gitu kan. Kemudian yang kedua ini damnya. Atau bisa milih. Ini tidak ada, kita nyari kambing sulit juga misalnya, sebagai ganti karena telah menyembelih rusa tadi. Au qawwamahu, atau diambil harganya 3 jutanya itu. Au qawwamahu, atau mengambil harganya, washtara bi qimatihi ta'aman, diambil harganya kemudian membeli dengan harga tersebut makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengan makanan itu tadi. Ya berarti 3 juta itu dibelikan gandum kalau di sana mentahnya, lalu kemudian ya sebanyak 3 juta dapat berapa? Ya banyak ya, maka dibagi-bagikan kepada
orang fakir yang ada di Makkah. Padahal di Makkah kalau sekarang itu paling fakirnya orang itu udah punya mobil kayak gitu, itu udah paling fakirnya di situ ya. Karena memang orang Makkah yang sekarang itu kaya luar biasa. Ausoma, kalau memang wah saya nggak punya kambing, ya kan? Itu kalau misalkan dibelikan kambing juga uangnya tidak ada, maka bagaimana berpuasa? Ausoma, maka berpuasa. Angkul limuddin yauman, dari setiap mud yauman itu satu hari. Jadi sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Wa in kana saydu mimma lam yathralahu, apabila hewan buruannya itu misalkan tidak ada harganya, maksudnya dia itu lam yathralahu, tidak, misalkan ada merpati, dia kan nggak bisa diukur dengan kambing. Merpati berapa harganya? Paling nggak nyampe 100.000 gitu. Ayam itu kan kemarin sampai 200 ya. Lebaran soalnya. Itu kan 100.000 lah umumnya. Ya kan nggak sepadan dengan kambing. Bagaimana? Ini kan berarti lam yathalalahu, tidak ada padanan kepada hewan ternak pada umumnya. Akhraja biqimatihi ta'aman, maka dia mengeluarkan dengan harganya merpati tadi itu ta'aman, berupa makanan. Jadi merpati 100.000 sudah kita belikan makanan sebanyak 100.000 gandum, dapat berapa 100.000 itu lalu kita kasihkan kepada fakir miskin kayak gitu. Jadi diukur dengan keuangannya sudah, karena tidak bisa kepada kambing ataupun sapi apalagi unta. Kalau nyembelih lele gimana? Ya sama, harga lele berapa? Cuman di sana ada nggak ada ya, dipastikan tidak ada, karena di sini kondisinya kalau sedang pelaksanaan rangkaian ibadah haji atau umrah ya biasanya di padang pasir itu. Kalau haji itu kan ada Mina, kemudian nanti ada Musdalifah. Di sana nggak ada kolam semacam yang ada di sini gitu, ternak lele gitu. Orang Arab ternak lele nggak ada. Nah, ausoma angkun limuddin yauman, berpuasa dari setiap mudnya 1 hari. Semua ini liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kalian membunuh hewan buruan, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuhnya di antara kalian muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, sadar kalau dirinya itu memang haji, sedang melaksanakan ihram haji, kemudian sadar dia memburu hewan tadi itu. Nah, itu sadar memang, bukan karena lupa, bukan karena nggak sengaja kayak gitu. Fajaza'u mithlu ma qatala minan na'ami, maka dendanya mithlu ma qatala minan na'ami, semisal hewan yang dia sembelih atau yang dia bunuh dari hewan ternak. Seperti yang tadi ya, kalau misalkan rusa yang disembelih ya berarti diukur ke kambing. Kalau ke onta terlalu besar. Nah, yahkumu bihi dawa adlin, yang diputuskan oleh 2 orang yang adil minkum di antara kalian. Jadi kita kalau nggak tahu tanya, ini saya tadi nyembelih rusa, ini gimana? Kan mesti ada orang yang alim di situ. Oh, sampai nanti ngeluarkan sekian. Had yang baligal ka'abati, sebagai had, sebagai hewan, bukan had pakai ha ya, hadian, sebagai hewan sembelihan, baligal ka'abati, yang dibawa ke Ka'bah. Ya maksudnya disembelih di sekitar Ka'bah di Makkah. Ada tempatnya, kalau sekarang sudah ada tempatnya. Au kafaratun, ketika tidak mampu maka dia kafarah. Kafarahnya apa? Ta'amu masakina, adalah memberi makan orang-orang fakir miskin. Au adlu dzalika siyaman, atau yang seimbang dengan hal itu yaitu berpuasa. Jadi kalau tidak mampu tadi ngasih makanan ya maka berpuasa. Liyadzuqa wabala amrihi, agar dia merasakan akibat buruk apa yang dia lakukan. Karena sekarang kondisinya adalah melaksanakan ibadah, dia ternyata kok memburu hewan buruan. Afallahu amma salaf, Allah memaafkan apa yang telah lalu. Wa man ada,
Tapi barang siapa yang mengulangi lagi, dia padahal sudah denda, kok masih mengulang lagi, ya tetap dia bayar denda. Tapi bagaimana konsekuensinya? Fayantakimullahu minhu, maka Allah akan menyiksanya. Padahal sudah ada denda, agar dia merasakan kalau ternyata itu nggak boleh, kok masih ngulang lagi, ya nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah adalah zat yang maha perkasa, dzuntiqam, juga mempunyai siksaan yang amat pedih. Jadi Allah itu memang maha pengasih. Bentuk maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan satu kali cukup denda saja. Kok masih mengulangi lagi, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Hurum, maksudnya hurum di dalam ayat ini adalah muhrimu nabi hajjin au umratin. Jadi dia melaksanakan ihram baik haji ataupun umrah. Muta'ammidan maksudnya sengaja apa? Dzakiran li ihramihi qasidan li qatlihi. Dia ingat kalau dirinya ihram dan dia qasidan li qatlihi. Dia sengaja memang untuk menyembelih hewan itu tadi. Mithlu, maksudnya mithlu dalam ayat ini apa? Shibhuhu fil khilqati, semisalnya di dalam penciptaannya. Kalau rusa itu mirip dengan kambing. Kalau misalkan banteng liar misalnya mirip dengan sapi. Kalau jerapah boleh dimakan enggak? Ada yang mengatakan boleh jerapah, ada yang mengatakan tidak. Sebagaimana ditulis oleh Syekh Abdul Hakim di dalam usul fikih tingkat dasar. Wa ma yuqaribu as-sayda fi surati lal jinsi, dan juga hewan yang mendekati as-sayd. Yuqaribu as-sayda, mendekati hewan buruan, fi surati, di dalam bentuknya, lal jinsi, bukan jenisnya. Jadi bentuk rusa itu mirip memang dengan kambing. Jenisnya ya beda. Ini jenis hewan rusa, yang satunya jenis hewan kambing. An-na'am, apa an-na'am? Ma yur'a minal amwal, sesuatu yang digembala berupa barang-barang. Wa aktsaru ma yutlaqu 'alal ibili, dan paling banyaknya penamaan ini digunakan 'alal ibil, onta. Jadi na'am itu ketika disebutkan na'am biasanya langsung ke onta. Yahkumu bihi, di sini ada memutuskan dengan hal itu di dalam ayatnya. Yuqaddiruhu wa yubayyinu ma huwal wajibu, jadi mengukurnya kemudian menjelaskan apa yang wajib. Hadian, apa hadian itu? Mayusaku minal mawashi, sesuatu yang digiring minal mawashi, berupa hewan ternak, liyudbaha fil harami, agar nanti disembelih di sekitar Ka'bah. Baligal Ka'bati, dalam ayatnya ada baligal Ka'bah, yudbahu fil haram, disembelih di tanah haram, wa yutasaddaqu bihi ala masakinihi, dan disedekahkan dengan hewan sembelihan tadi itu kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Adlu dzalika siyaman, maksudnya apa? Seimbang dengan hal itu, yaitu berpuasa. Siyamu ayyamin, berpuasa beberapa hari. Tu'adilu bi'adadiha qimatal hadi, di mana sepadan dengan jumlah puasa tadi itu harga hewan yang disembelih. Awit ta'am kama dzakaral matnu, atau berupa makanan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Syuja di dalam matan ini. Nah, di dalam setiap harinya satu mud itu setiap hari. Berarti kalau banyak ya berpuasa, banyak sekali puasanya. Tinggal dihitung saja. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamisu, ad-damul wajibu bil waqti, adalah denda al wajibu yang wajib dikeluarkan bil waqti, disebabkan hubungan badan antara suami istri. Nah, ini sedang melaksanakan haji, ihram sekarang kok malah melakukan itu. Makanya sangat tidak pantas, sehingga kemudian diberilah dia sanksi. Wahwa, dan disebabkan hal ini alat tertib berurutan. Kalau di atas tadi takhyir, bisa milih yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Kalau ini harus berurutan. Yang pertama, badanatun, onta, satu onta. Padahal onta mahal sekali ya. Uang sapi saja puluhan juta, ya kan? Sapi yang biasanya itu puluhan juta. Kalau onta itu sampai ratusan.
sampai ratusan juta. Nah, fa'ilam yajidha, kalau ini mesti nemu kalau di Arab, karena memang tempatnya onta di situ. Kalau di sini ya nggak nemu, kecuali di kebun binatang, itu pun hanya ada beberapa. Nah, namun seandainya fa'ilam yajidha, apabila dia tidak menemukan onta, ada onta tapi orang pada nggak mau jual, karena misalkan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, nyari-nyari udah nggak nemu, nggak ada orang yang mau jual sama sekali, maka fabaqaratun, maka dia menyembelih sapi. Sapi malah lebih sulit di situ ketimbang onta, karena sapi tidak begitu banyak memang ya, karena cuacanya nggak cocok bagi sang sapi itu ya. Cocoknya itu di negara tropis seperti Indonesia, India kayak gitu kan. Ya Nusantara ini itu cocok. Maka jika tidak menemukan sapi, fa'ilam yajidha, apabila tidak menemukan sapi karena memang sulit, fasab'un minal ghanami, maka 7 kambing. Jadi 7 kambing. Padahal satu aja 3 juta gitu kan. Nah, makanya sekarang itu kan sekarang haji, melaksanakan ibadah haji, kok dia ternyata melakukan hal ini. Ya pantas kalau kemudian didenda. Oh, sekarang harus khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, kok dia masih melakukan hal yang lain. Jangankan itu, menggunakan minyak wangi saja bisa ada dendanya. Kemarin sudah dibahas seperti itu. Saat ihramnya ya. Ya ketika sudah selesai ihram, maka tidak apa-apa. Nah, jadi 7 kambing. Fa'ilam yajidha, apabila kambing juga tidak ada, orang-orang pada nggak mau menjual kambing, qawwamal badanata, maka dia menghargakan al-badanah, mengambil harganya unta badanah. Diambil itu harganya unta berapa, 400 juta ya udah. Jadikan dibelikan makanan, nanti kemudian bersedekah. Washtara biqimatiha, kemudian dia membeli dengan harga unta tadi, ta'aman wa tasaddaqa bihi. Jadi beli makanan kemudian sedekahkan. Fa'ilam yajidha, maka apabila tidak menemukannya, soma an kulli muddin yauman, maka dia berpuasa untuk setiap mudnya 1 hari. Nah, jadi benar-benar disanksi dengan, padahal istri itu kan sudah halal ya bagi suaminya, sebagaimana suami juga halal bagi istrinya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu dilarang. Di saat berpuasa itu dilarang, di saat ihram itu dilarang. Nah, jadi Islam memberikan sesuai dengan tempat masing-masing, keadaan masing-masing. Ihtajja li wujubil badanati, dalil akan kewajiban menggunakan badanah, onta, kalau kemudian melakukan hubungan badan di saat ihram, yaitu apa? Bi fatwa sahabati radhiyallahu anhum bidzalik, dengan fatwa sahabat akan hal ini. Faqad rawa Malikun rahimahullahu fil Muwatta an Ibni Abbasin annahu su'ila, beliau Ibnu Abbas ditanya an rajulin, tentang seseorang waqa'a bi ahlihi wa huwa bi Mina, dia melakukan hubungan badan dengan keluarganya, dengan istrinya, sedangkan dia sedang ada di Mina. Qabla an yufidha, sebelum melaksanakan tawaf ifadah. Jadi Mina dulu baru kemudian kan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun. Kalau nanti sebelum pulang ada namanya tawaf wada. Fa amarahu an yanhara badanatan, lalu kemudian Ibnu Abbas menyuruhnya untuk menyembelih onta sebagai denda atas perbuatan itu. Yuf itu maksudnya apa? Yatufu tawafal ifadah, tawaf ifadah. Wa ruwiya mithlu hadza an Umar wa ibnihi Abdullah wa Abi Hurairah. Hal senada juga diriwayatkan dari Umar, Abdullah bin Umar, dan juga Abu Hurairah. Wa ruju'i ila al-baqarah wa sab'i minal ghanam. Adapun kemudian urutannya kan tadi badanah ya, onta. Terus kemudian kok sapi, lalu kemudian kambing. Kan begitu. Kembali kepada 2 hewan ini. Kenapa? Li'annahuma fil udhiyati kal badanah, karena keduanya di dalam masalah penyembelihan
yaitu Idul Kurban, Idul Adha, itu kalbadanati seperti halnya onta. Makanya kan boleh kita korban onta, sapi, dan juga kambing. 3 hewan itu. Wa amma ruju'u ilal it'ami thumma siyam, kemudian adapun kembali kepada al-it'am thumma siyam, memberi makan dan juga berpuasa 1 mud untuk setiap harinya, 1 hari untuk setiap mudnya. Fali anna syar'a, karena sesungguhnya syariat adalah fi jaza'is saydi, beralih di dalam balasan as-sayd, yaitu hewan buruan. Fi jaza'is saydi minal hayawani, berupa hewan, ilaihima, kepada memberi makan dan juga puasa. Alat takhyiri, sesuai dengan alat takhir, dengan pilihannya. Tapi kalau yang ini alat tertib. Ini alasan saja kenapa kok, kan disebutkan hanya onta saja, kok kemudian boleh kepada kambing, sapi, kok kemudian boleh kepada memberi makan dan berpuasa, kan begitu? Karena di dalam syariat hal ini diperbolehkan, diperkenankan. Faruji'a ilaihima huna 'indal 'udhri 'ala tertib. Sehingga di dalam masalah ini dikembalikan juga kalau tidak menemukan onta, tidak menemukan sapi, tidak menemukan kambing, maka memberi makan. Kalau tidak menemukan lagi, maka berpuasa. Seperti itu. Nah, jadi ini hujahnya. Kemudian wala yujzi'uhu, dan tidaklah mencukupinya. Wala yujzi'uhu, dan tidaklah mencukupinya. Al-hadiyu, yaitu hewan sembelihan. Walal id'amu, dan juga memberi makan kepada orang fakir, illa bil harami, kecuali di haram Makkah. Jadi di tanah haram. Tanah haram itu ada batasnya, Mbak. Ada batasnya. Ada Ka'bah, kemudian itu semacam melingkar. Di sana ada tandanya memang. Di sini haram, kemudian di sananya itu sudah tanah halal. Tanah halal. Jadi ada tanah halal, ada tanah haram. Maksudnya apa? Haram, tanah haram ya ini tidak diperbolehkan ini dan itu. Bahkan diantaranya ketika baik dia ihram ataupun tidak, dia kan tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di sana, tidak boleh mencabut rumput yang ada di sana. Makanya disebut dengan tanah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, haram juga bermakna mulia. Haram juga bermakna mulia. Dulu juga ketika orang-orang kafir Quraisy terjadi peperangan, ya, kan mereka sering berperang. Ketika mereka tersudutkan, biasanya larinya ke Makkah, larinya ke tanah haram. Itu sudah sejak lama ada, memang sudah ada dan dipatenkan oleh syariat, ya kan? Nahnu fil haram, nahnu fil haram. Sehingga mereka yang mau nyerbu, akhirnya mereka berhenti gitu. Kalau keluar ke tanah halal sedikit aja, terjadi lagi peperangan. Begitu ya. Nah, kalau di tanah halal ini boleh, misalkan nebang pohonnya, nyabut rumputnya, itu boleh. Berburu hewan-hewan yang ada, itu boleh. Makanya kalau orang cerdas gitu kan, itu kalau misalkan hewan buruannya ada di tanah haram, itu dihalau dulu, suruh keluar. Ya kan, suruh keluar dulu ke tanah halal, nah baru di situ di pasar dipanah gitu kan. Baru kena. Nah, begitu ya, makanya disebut tanah haram. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala bahwa it'am al-hadyu itu harus dilaksanakan di haram, apa? Hadyam baligal Ka'bah. Hewan kurban, hewan yang akan disembelih yang dibawa ke Ka'bah. Sehingga apa? Fayajibu sorful lahmi, wajib menyerahkan daging sembelihan itu, disalurkan daging sembelihan itu, wat ta'ami, dan juga makanan, ila masakinil harami, kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Mukimin autoriin, baik itu memang penduduk asli di situ, memang orang Makkah gitu, atau toriin, atau orang yang kebetulan ada di situ juga. Pokoknya dilakukan di tanah haram. Jadi kalau misalkan ya di antara kita saja kan ada rombongan misalnya
ini ada orang yang memang fakir gitu kan, maka boleh dikasihkan ke dia. Di rumahnya dia memang berangkat hajinya itu nabung luar biasa sampai kemudian dia berangkat, tapi fakir hakikatnya, maka dikasihkan ke orang itu. Kalau sekarang mungkin dikasihkan berupa, kalau tadi ya damnya itu tadi ya diberikan berupa makanannya atau uangnya saja gitu kan ratusan juta kan lumayan gitu. Ada yang berfatwa dari pihak Arab Saudi juga, Syekh siapa gitu, itu boleh memberikan uangnya. Karena sekarang malah kalau berupa makanan yang misalkan ya 100 juta karena onta nggak nemu sudah, ini nggak nemu kecuali hanya uangnya saja. Kemudian beli 100 juta, terus gimana bawahnya gitu? Dikasihkan ke orang itu misalnya. Anggap satu orang misalkan dapat berapa kilo, kan banyak gitu. Lah kalau dibawa uangnya, itu lebih mudah, apalagi cuma transfer gitu kan. Ini langsung transfer. Wa yajzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Dan mencukupkan bagi dia, diperbolehkan an yasuma untuk berpuasa haitsu syaa, kapanpun dia inginkan, di Mekah ataupun sudah di kampung halamannya. Jadi kapanpun dan dimanapun, kalau puasa itu boleh dimanapun. Tapi kalau memberi makan atau menyembelih ya harus di tanah haram. Wala yajuzu, dan tidak boleh qatlu sayyidi, membunuh hewan buruan. Qatlu sayyidil harami, membunuh hewan buruan di tanah haram. Wala qat'u syajarihi, dan tidak boleh juga qat'u syajarihi, memotong pohonnya. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa'un. Wal muhillu, orang yang tidak haji. Wal muhrimu, dan orang yang sedang haji ataupun ihram ya. Muhil itu adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, tidak muhrim. Wal muhrim, dan juga orang muhrim fi dzalika, dalam masalah ini sawa'un, adalah sama saja. Jadi di Makkah seperti itu memang tidak boleh memotong pohon yang ada di situ. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah, inna hadzal balada haramun, sesungguhnya haram ini, yaitu negeri ini, haramun, adalah haram, bihurmatillah, dengan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini adalah negeri yang mulia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini adalah negeri yang haram untuk dilakukan hal-hal yang memang diharamkan. La yu'dadu syajaruhu, tidak boleh ditebang pohonnya. Wala yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh diburu hewan buruannya. Wala tultaqatu luqatuhu, dan tidak boleh diambil barang temuannya. Illa man arrafahu, jadi kalau luqatah itu kan ada hukum sendiri ya. Kita misalkan nemu HP di pinggir jalan, maka kita ada dua pilihan. Kalau kita biarkan, maka tidak ada konsekuensi apapun bagi kita. Cuman kita tidak membantu saudara kita yang kehilangan HP. Yang kedua, konsekuensinya kita bisa ambil, cuman kita harus mengembalikan ini. Jadi kita harus nyari orangnya. Kalau HP mudah, tinggal dihubungi nomor yang ada. Tapi kalau dompet, tapi ada KTP, itu nanti dihubungi juga ke alamat yang ada di sana. Jadi tiap hari diumumkan di pasar, di masjid, di pinggir jalan, seperti itu. Jangan langsung nemu, wah ini rezeki saya, langsung diambil, lalu kemudian dipakai. Nah, ini kan nggak boleh. Luqat. Ini terus diumumkan selama setahun. Kalau kemudian di tahun berikutnya itu ada yang mengaku, padahal bendanya sudah kita pakai semua, udah habis gitu kan, uangnya udah habis gitu. Maka kita siap untuk menggantinya semisal dengan barang itu tadi. Makanya ketika kita menemukan sesuatu di pinggir jalan, ya jangan senang gitu kan, ada konsekuensi yang berat. Cuman di masyarakat kita kalau menemukan, ya berarti itu harta karun gitu, langsung diambil.
Itu tidak boleh. Nah, wala yuqtala khalahu, dan tidak boleh dicabut khalahu, pohon kormanya. Qala al-Abbas, ya Rasulullah, illa al-iddikhir, kecuali pohon iddikhir ya Rasulullah. Iddikhir itu semacam pohon yang sudah dimaklumi oleh orang Mekah. Fa innahu liqainihim, karena iddikhir itu untuk penerangan mereka, untuk lampu mereka. Semacam obor gitu ya, dibikin semacam itu. Wa buyutihim, dan juga untuk rumah mereka. Qala, kemudian Rasul bersabda, illal iddikhir, ya selain iddikhir kemudian boleh untuk ditebang, untuk dimanfaatkan. Dijelaskan dalam hadis ini, yuqdadu maksudnya apa? Yuqta'u, dipotong. Yunaffaru, apa maksudnya? Yutharu, hewan yang sebelumnya tenang kemudian lari kayak gitu kan, liyusada, untuk kemudian dibunuh. Wakila maknahu, maknanya adalah yusadu, yang memang diburu. Luqatatuhu, maksudnya apa? Masaqata fihi minal asya, sesuatu yang jatuh berupa benda. Yuqtala, maksudnya apa? Yuqtala, dicabut, bil aidi, dengan tangan, wa nahwiyah, dan semisalnya. Pakai alat ataupun tangan sama aja. Khalahu apa? Pohon korma ya artinya, cuman di sini diartikan apa? Huwa al-hashishu ar-ratbu. Al-hashish, rumput. Rumput ar-ratbu yang basah, ya rumput yang masih hidup maksudnya. Al-iddikhir nabatun ma'rufun, adalah tumbuhan yang terkenal lada ahli Makkah, menurut penduduk Makkah. Liqainihim hidadihim, maksudnya adalah penerangan mereka. Yuqadu bihinna, di mana akan dinyalakan dengannya an-naru, api. Libuyutihim, untuk rumah mereka, maksudnya apa? Yasqafunaha, mereka membuat atap dengan iddikhir ini, fauqal khashabi, di atas apa namanya, pohon kayu korma, khashab, kayu yang sudah dibikin di atasnya rumah, lalu di atasnya lagi baru dikasih pohon iddikhir. Jadi seperti itu ya. Ini terkait masalah haji. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan